Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Istiani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sleman. Apa maksud dari video kali ini? Di sini adalah merupakan aksi nyata, yaitu dalam supervisi akademik menggunakan metode coaching, di mana saya, Istiani, di SLB Negeri 1 Sleman masuk dalam pengurus PKG atau yang dinamakan adalah tim asesor PKG. Dan kali ini saya akan melaksanakan satu aktivitas yang dinamakan adalah pra-observasi, di mana dalam pelaksanaan supervisi akademik menggunakan 3 langkah. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dan tamu kali ini adalah untuk kita berdiskusi. Teng teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang kemarin kita pertemuan yang kita lakukan kemarin di hari Senin dengan kelompok PKG kita. Dan oke, Bu Nani meluangkan waktu di hari ini. Oke, Bu Nani. Oke, Bu Nani gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih semangat berpuasa. Oke, tetap semangat Bu Nani. Iya, oke. Begini Bu Nani, kan dalam rangkaian supervisi akademik itu kan kali ini kita akan menggunakan metode yang berbasis coaching, di mana di sini supervisi akademik nanti akan ada 3 langkah seperti yang kemarin sudah kita sepakati bersama ya. Yang pertama yaitu pasca observasi, pra-observasi. Oke, dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih di pra-observasi ini, yaitu nanti dalam rangka persiapan yang akan Bu Nani siapkan apa saja sih yang nanti akan digunakan dalam rangka kegiatan observasi. Kegiatan observasi adalah kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas Bu Nani. Seperti itu. Oke. Mungkin Bu Nani bisa menjelaskan sekarang Bu Nani mengajar di kelas berapa, kebutuhan khusus anaknya seperti apa, seperti itu Bu Nani. Oke Bu Isti, tahun ajaran ini saya memegang kelas 7 tunarungu dengan jumlah siswa ada 4, tapi 2 siswa sudah memasuki remaja dan 2 siswa masih pra-remaja. Oke. Dengan rata-rata kemampuan itu di bawah rata-rata, ya sekilas seperti itu. Oke. Berarti kelas Bu Nani ini ada keberagaman baik itu secara kemampuan maupun secara perilaku, karena tadi dikatakan ada 2 fase ya? Iya, sudah remaja dan pra-remaja. Mungkin dari Bu Nani sendiri ada 2 itu perbedaannya seperti apa? Jelas dari segi sosial emosi itu yang remaja itu lebih membutuhkan banyak berdiskusi. Jadi kita karena anak-anak kesannya ngeyel, sebenarnya tidak, tapi mereka ingin tahu apa sebenarnya sih yang betul jawabannya apa alasannya dia bergaulnya tidak boleh begini begitu. Itu masih membutuhkan diskusi yang lebih panjang. Padahal kalau anak tunarungu itu hambatan utamanya dengan komunikasinya. Nah, itulah yang kadang menjadi hambatan saya sendiri sebagai guru, karena perkembangan komunikasi anak tunarungu itu sangat cepat ya dari komunitas anak tunarungu sendiri, sementara saya bukan termasuk komunitas itu.
Jadi itulah perbedaannya dengan yang pra remaja. Kalau yang pra remaja itu masih terkesan manut, nurut gitu. Masih dikandani itu anaknya nurut, iya bu. Jadi untuk diskusinya masih belum panjang. Nah itu dari segi sosial, emosi, pergaulan. Tapi kalau dari bidang akademik rata-rata tetap sama mas, mereka masih mengikuti belajar dengan baik. Kalau boleh tahu nih Bu Nani, ini kan ada 2 kelompok ya, dari segi yang Ibu Nani sampaikan tadi, pra remaja dan sudah remaja, dan ada kesenjangan, gitu kan? Yang satu suka diskusi, yang satu masih nurut saja. Terus ini, kira-kira menurut Bu Nani dari kesenjangan itu apa yang menjadikan permasalahan Bu Nani dalam proses Bu Nani mempersiapkan pembelajaran? Nah, itu karena saya tidak bisa membelah diri. Jadi nggak mau harus melayani 2 anak itu. Berarti dalam kegiatan sehari-hari saya juga banyak berbedanya. Ya karena memang ya di SLB memang kita pembelajaran individual, jelas kita juga berbeda-beda, diferensi ya, berbeda-beda sesuai kemampuan. Tapi dari mereka kan makhluk sosial, dari pergaulan di dalam kelas itu sering muncul crash ya, sering yang besar pengennya seperti ini, yang kecil pengennya seperti ini. Nah yang saya lakukan adalah membuat peraturan kesepakatan kita apa yang boleh dan tidak boleh apa. Kalau kita melakukan ini itu ada kesepakatannya nanti apa, misalnya kalau yang remaja itu karena suka banyak dolan ya, itu kadang PR-nya itu lupa mengerjakan, itu tugas rumahnya lupa mengerjakan. Nah karena itu terjadi ada kasus seperti itu, kita buat kesepakatan. Nah kalau nggak mengerjakan bagaimana kita konsekuensi mengerjakan di luar kelas sebelum masuk. Nah kita lihat dulu alasannya dia tidak mengerjakan apa. Kalau misalnya alasannya kemarin ada siswa saya yang ayahnya itu sakit, ya kita minta pendapat teman-teman. Nah ini karena bapaknya si Mas Okta itu kan sakit, berarti mengerjakan di luar tidak. Alhamdulillah itu ada temannya yang tidak apa-apa, kasihan, boleh masuk, boleh gitu. Meskipun yang lain ya tetap kemarin aku di luar. Nah kita tetap diskusi bagaimana ya kita juga mengembangkan kepedulian. Kita bayangkan kalau misalnya bapakmu yang sakit bagaimana. Alhamdulillah itu mau, jadi mau dia tidak mengerjakan di luar, dia mau tetap di kelas dan dia ya terima kasih. Oh iya, nanti kamu dikasih kelonggaran, terima kasih ya Taya, benar ya Taya. Salah satu contoh dalam kesepakatan kelas itu bahasanya yang tidak mengerjakan PR itu akan mengerjakan di luar. Ya sebelum baru boleh masuk. Ini berdasarkan dari kesepakatan anak-anak atau murni dari anak-anak. Kita diskusi. Saya mancing kalau tidak mengerjakan bagaimana ya? Ini mengerjakan rajin, kamu tidak. Ada yang tidak. Bagaimana? Mengerjakan dulu. Mengerjakan saya pancing. Di mana mengerjakannya? Duduk di sana. Oh di luar kelas saya memberi izin. Bagaimana kalau di luar? Kalau di pendopo? Anak-anak sudah di pendopo. Jauh kasihan. Di luar kelas aja tidak apa-apa. Jadi kita dari hasil diskusi sih. Terus waktu itu pernah Bu Nani bertanya ke anak-anak enggak? Kenapa harus di luar? Kenapa tidak di kelas aja? Atau mungkin kenapa harus dia mengerjakan di luar atau tidak ada opsi yang lain? Itu pernah digali ke anak-anak itu enggak? Sepanjang ini belum menggali lebih dalam. Cuma kalau ditanya ada guru lain yang lewat, kebetulan ditanya, ngapain kamu di luar masuk? Tidak mengerjakan PR. Jadi dia tahu saya salah tidak mengerjakan PR. Berarti sebenarnya anak-anaknya sudah tahu konsekuensinya sih. Iya. Dan itu nanti akan dijadikan sebagai dalil atau alibi anak itu enggak? Misalnya kan sudah tahu nih kalau tidak mengerjakan itu akan mengerjakan PR akan di luar. Tidak mengikuti pelajaran di dalam kelas. Itu gini, bukan tidak mengikuti, dia tetap mengikuti yang sama. Nanti ketika istirahat kedua, dia waktu makannya yang lebih sebentar. Karena dia mau tidak mau harus mengikuti. Mereka tunarungunya normal ya, nggak ada hambatan intelektual yang berat, hanya rata-rata bawah. Jadi dia tetap mengikuti materi. Jadi gurunya yang
istilahnya meninggalkan waktu istirahat untuk mengajar anak belajar. Jadi istilahnya tidak malah senang aku mengerjakannya di luar, senang nggak ikut belajar, nggak ada istilah seperti itu. Karena nanti tetap kamu mengerjakannya, nanti kamu pulangnya lebih belakangan kalau kamu tidak mengerjakan. Berarti ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi dari apa yang diambil oleh anak itu. Berarti tidak ada ketinggalan pelajaran, tetapi akan mengurangi jatah dia istirahat. Bu Nani. Kecil nggak sih? Ya, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya untuk kesepakatan kelas seperti apa. Mungkin kita kembali lagi nih Bu Nani. Bu Nani sudah memahami tentang karakteristik anaknya, sudah tahu potensi anaknya. Nah, ini nanti kalau boleh tahu, pas waktu nanti kita observasi, itu pasti kan ada tujuan pembelajaran nih yang akan dicapai oleh Bu Nani. Mungkin bisa dijelaskan tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai. Nanti tergantung kita mau mata pelajaran nih. Kalau observasi mata pelajaran sesuai jadwal ya. Ya, monggo nanti boleh sesuai jadwal atau mungkin Bu Nani kan ini sudah ada jadwal nih. Nah itu nanti pas jadwal itu apa, atau mungkin yang kira-kira Bu Nani ini siap di mana seperti itu. Kalau kemarin kayaknya saya hari Rabu ya Bu. Rabu itu jadwalnya matematika, terus olahraga, seni budaya, sama program khusus. Karena seni budaya dan olahraga itu guru mapel, berarti saya program khusus atau matematika. Kalau tujuannya itu saya mengacu ke dalam capaian pembelajarannya. Nah di situ apa? Kebetulan untuk yang bulan Mei saya sudah menginjak ke geometri, ke bangun datar. Geometrinya. Ini bisa dijelaskan lagi nanti untuk tujuan pembelajaran geometrinya itu apa yang ingin dikuasai oleh anak itu dalam tujuan pembelajaran. Ya, siswa mampu menentukan keliling bangun ruang dengan menggunakan benda-benda konkret. Bisa dijelaskan lagi. Misalnya kemarin sebelumnya di semester awal itu sudah belajar satuan panjang yang tidak baku, misalnya jempal, depal, langkah. Jadi besok kita menghitung keliling menggunakan satuan tidak baku dengan benda konkret, dengan langkah. Tapi kemarin itu juga kita sudah yang tidak menggunakan badan, itu menggunakan alat, ada tali dan korek api, kayu korek api. Nah kita menggunakan itu juga. Jadi saya tujuannya itu lebih ke pemahaman anak, memaknai kata keliling. Keliling itu apa sih? Nah, gitu. Terus kemudian baru mengukur panjang kelilingnya. Gitu. Kalau untuk kegunaannya kita secara secara sehari-hari itu namanya apa ya? Misalnya kalau kamu sampai ke sana, kamu keliling di kelas, itu berapa langkah, itu pemanfaatannya nanti kan untuk mengetahui kebutuhannya itu berapa, segini. Karena nanti mau nggak mau itu kan menuju ke arah luas. Nanti penerapannya kalau besok mereka jadi tukang kan bisa, ini cat 5 kilo itu bisa untuk luas 10 meter gitu kan. Jadi bisa 10 meter kalau satu langkahku itu kira-kira berapa senti, nanti jadikan meter. Jadi bisa memperkirakan kebutuhan cat, bisa menghitung ubin itu kalau aku bisa melangkah itu paling lebar itu 1 meter, berarti nanti kelilingnya berapa. Berarti ini sudah nanti Bu Nani sudah memiliki jangka panjang dalam rangka materi ini kan. Insya Allah inginnya seperti itu Bu Isti. Tapi ini masih dasar-dasar karena mereka itu masih kebingungan juga dengan bangun datar, kecuali 3 bangun datar sederhana segitiga, persegi, sama persegi panjang 4 ya tambah lingkaran. Itu mereka nggak bingung, tapi untuk bangun datar lainnya itu masih sering. Mungkin nanti Nani kan lebih paham nih. Nah ini kan kita akan menghitung
lingkaran kan, dalam lingkaran kan, yang kita temui di kelas aja. yang kita temui di kelas. Yang kita temui. Jadi benda-benda permukaan benda di kelas berbentuk apa, nanti diukur kelilingnya berapa. Oke, jadi ini nanti akan menggunakan benda-benda yang ada di kelas. Iya. Oke, terus nanti nih benda-benda di dalam kelas kan banyak sekali macamnya. Oke, nanti dalam tujuan pembelajaran Bunda Ni kan ada muridnya tidak hanya satu nih, lebih dari satu. Nah, nanti penentuan bendanya itu ke siapa yang benda di kelas apa, itu nanti bagaimana? Semacam kompetisi. Jadi mengamati benda-benda di kelas, kita amati contoh yang mudah. Biasanya anak kan menghadap ke depan, menghadap guru, belakang guru ada papan tulis, ya kita lihat papan tulis. Nah, menurut kalian itu bentuknya apa? Jadi kompetisi, persaingan itulah kompetisi. Nah itu kan jadi biar anak berpacu, punya jiwa bersaing, punya motivasi angkat tangan siapa. Jadi nggak ditentukan ini harus ini enggak. Oke, jadi nanti kita serahkan ke anak gitu. Iya. Oke, seperti itu. Itu nanti kita serahkan ke anak mau apa nanti dia mengambil benda di kelas itu. Oke. Terus karena tadi Bu Nani menyampaikan ada 2 kelompok kan, di kelas yang remaja dan yang sudah remaja. Nah, di sini mempengaruhi enggak dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Kalau dalam akademik mereka masih sama, hanya yang sosial emosi itu yang agak berbeda. Semoga untuk pembelajarannya kalau yang kemarin-kemarin tidak mempengaruhi pembelajaran, mungkin yang kalau materinya yang IPAS atau PKN gitu lebih banyak ke diskusinya berbeda. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, matematika itu agaknya sama deh. Dari hasilnya sama. Jadi ini tujuannya sudah bisa ini ya. Kira-kira dari tujuan pembelajaran dengan tema geometri ini ada berapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi? Memahami makna keliling, menghitung keliling, jadi menggunakan pemberatan itu. Jadi 2 hal besar. Oke. Memahami makna keliling ya, sama mengukurnya sendiri. Sama mengukurnya. Oke. Nah ini untuk selanjutnya tujuannya kan Bu Nani sudah dicapai ya, besok waktu kita gunakan untuk diobservasi. Nah ini area pengembangan yang hendak dicapai tadi bisa mungkin lebih dispesifikan lagi area pengembangannya, area pengembangan anak yang dari tujuan ini kan kita ada tujuan pembelajaran yang tadi tujuan pembelajaran itu anak bisa memahami dan juga melaksanakan menghitung keliling dan juga ya nanti bisa menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah itu nanti tadi sudah mungkin sedikit disampaikan Bu Nani untuk area pengembangannya. Area pengembangan mungkin kan bisa disimpulkan dari yang tadi sudah Bu Nani sampaikan. Yang jelas mereka punya punya pemahaman, skill, kemampuan, kognitif dan keterampilan juga menerapkannya. Jadi nggak sekedar hanya teori berapa 2A tambah 2B tapi kalau bangunnya seperti ini kelilingnya bagaimana, bangunnya itu tidak beraturan, kelilingnya bagaimana, bisa menggunakan tali. Jadi area yang ingin dikembangkan itu ada berapa kan gitu menurut Bu Nani kalau seperti itu? Berarti ada kognitif dan keterampilan. Kalau sikap berarti dia jujur ya. Bisa makanya itu. Jadi kan dalam tujuan pembelajaran sudah yang Bu Nani tadi jelaskan area yang ingin dicapai itu apa saja kan gitu. Seperti itu. Tadi Bu Nani sudah menyampaikan apa yang pertama? Area pengembangan yang akan dicapai pemahaman maknanya itu, kemudian keterampilannya, kemudian kapasitasnya bersikap jujur. Sikap jujur ya. Nah Bu Nani ini sudah ada tujuan pembelajaran yang disampaikan ada 3, terus ada ranah pengembangan yang akan dicapai juga ada 3. Nah ini kalau boleh tahu untuk selanjutnya strategi yang dipersiapkan besok mau seperti apa?
Strateginya apa ya ini ya? Kalau strateginya saya hanya mempersiapkan tempat deh. Mempersiapkan tempat. Kemudian saya tetap menjalin keakraban dengan anak. Jadi strategi itu kalau menurut saya ke anak itu lebih ke anak tidak sadar belajar itu namanya apa? Jadi kayak belajar sambil bermain. Ya, belajar tapi tidak tegang, santai tapi kita belajar. Itu namanya apa ya? Jadi saya menciptakan lingkungan yang bisa untuk belajar, kemudian nanti anak-anak itu dengan lingkungan itu bisa belajar tanpa dia sadar. Jadi tanpa dia paksaan harus duduk anteng lihat gurunya. Apa itu namanya ya? Terserah dia mau duduknya menghadap saya, berarti ya wajib sih menghadap saya karena keterangan wajah, keterangan suara, tapi tidak tegang. Oke. Mungkin Bu Nani pernah ini dari 4 karakteristik anak tadi, kira-kira bisa dijadikan sebagai penentuan strategi pembelajaran enggak? Saya jadi pembelajarannya bukan menemukan itu namanya. Ya. Apa ya? Kalau kita melihat karakteristik dari murid-murid Bu Nani yang tadi sudah Bu Nani sampaikan, itu bisa kita tarik sebagai dasar pengambilan strategi pembelajaran. Karena kan tentunya mungkin dari karakteristik kita lihat dari minat, dari gaya belajar, itu kan mungkin anak satu dengan anak yang lain berbeda. Nah itu menurut Bu Nani bisa dijadikan sebagai salah satu cara pengambilan strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan tadi. Bu Isi ada usul nggak untuk strateginya itu apa? Kalau kira-kira menurut Bu Nani apa? Ya Bu Nani nih yang lebih tahu dari murid-muridnya. Kalau saya lebih ke itu menemukan ya. Lebih menemukan, jadi ke inquiry ya. Iya. Lebih ke menemukan. Berarti ke inquiry ya, ke menemukan ya. Dan itu nanti menurut Bu Nani nih, kira-kira dengan memakai strategi inquiry itu nanti anak-anak ini sudah merasa nyaman tadi enggak? Yang Bu Nani tadi sampaikan. Jadi belajar sambil bermain, bentuk keakraban, nyaman. Cocok Semoga cocok enggak? Semoga. Karena ada anak saya juga yang itu nggak apatis sih, tapi cenderung ke pasif ya, bukan apatis, cenderung ke pasif. Jadi memang harus kita bangun, kita ajak komunikasi terus. Semoga kalau dia kreativitasnya itu memang maju, tapi kadang dia dipendam sendiri ya. Jadi harus kita pancing-pancing untuk menemukan. Mungkin dia selain itu diberi tugas-tugas. Oke. Berarti yang diberi tugas itu anak yang tadi semuanya. Oh semuanya. Dia tugas biar menemukan itu seperti jadinya bukan inquiry ya nanti ya. Apa? Menurut Bu Nani? Kalau saya memberikan tugas nanti jadi proyek. Tapi kalau itu saya itu kayaknya angan-angannya itu dalam 2 JP itu sepertinya tercapai untuk satu alat ukur benda nyata konkret, satu alat ukur konkret, satuan tidak baku. Jadi dalam 1 JP mungkin dengan jengkal, 1 JP dengan langkah. Nah, tapi untuk pemanfaatannya itu juga tergantung dari bendanya. Oke, kalau gini Bu Nani, itu mungkin kan nggak waktunya 2 JP dengan 2 materi gitu kan, jengkal dengan langkah kan, itu kan berbeda. Ya, dengan murid yang beragam kemampuan, gitu kan. Dengan anak tunarungu yang tadi Bu Nani sampaikan ada keterbatasan dalam pemahaman bahasa kan. Nah, Bu Nani ada opsi lain nggak? Seandainya itu nanti 1 materi aja, memungkinkan nggak jangkal sama langkah itu dipisah beda pertemuan, itu memungkinkan nggak?
menurut Bu Nani? memungkinkan. Tapi juga kalau kita mengenalkan satuan tidak baku itu atau satuan itu karena sesuai kebutuhan istri. Jadi misalnya mau mengukur keliling jendela itu kan nggak mungkin pakai langkah, Iya. dia pakai jengkal. Oke. Jadi karena kemarin kan kita sudah satuan panjang tidak baku. Jadi untuk pre-testnya besok itu apakah dia masih ingat itu? Gitu. Terus jadi untuk mengukur kelilingnya pilih yang mana yang sesuai untuk mengukur papan tulis itu memakai apa gitu. Jadi termasuk dia harus membuat keputusan sendiri. Oke. Jadi itu nanti anak sudah diserahkan bisa memilih mau mengukur apa. Iya. Oke. Nah, terus nanti Bu Nani, pelaporan dari hasil anak ini nanti bagaimana? Gitu ya. Jadi dari Bu. Nah, saya jelas mengawasi dari sikapnya anak, jelas dia keaktifannya. Terus kemudian penilaiannya memang dari individu karena masing-masing anak belum tentu bendanya sama. Kemudian panjang langkah jengkalnya anak juga belum tentu sama. Jadi tetap penilaiannya individu dan pengamatan. Itu nanti pengamatan individu, otomatis nanti ada panduan ya. Nah itu nanti panduannya kira-kira Bu Nani akan seperti apa? Panduan pengamatan, panduan penilaian individu, panduan pengamatan sikap. Itu nanti pakai rubrik dan itu berlaku untuk semua anak. Seperti itu. Berarti ini sudah sampai ke tahap penilaian atau evaluasi ya. Terus nanti yang kira-kira nih ada gambaran nggak untuk refleksi yang diharapkan Bu Nani yang nanti akan dicapai tadi ke anak-anak dalam pembelajaran ini? Refleksi, iya. Ada refleksinya, tapi karena itu lebih ke individu karena kegiatan individu, jadi saling mendengarkan, saling mendengarkan antara anak dengan guru. Iya. Jadi saling mendengarkan ada lagi mungkin. Tetap kita lihat sih hasilnya besok apa. Kalau misalnya anak belum menguasai kan nanti teman-temannya bisa memberi contoh gimana, terus bisa mengulang lagi. Kalau misalnya anak sudah menguasai, nanti kita ke materi selanjutnya. Bu Nani tadi udah sampaikan nih kalau anak sudah menguasai materi, kita akan lanjutkan nih materi selanjutnya. Tapi kira-kira seandainya ada anak yang belum menguasai materi, apa yang akan Ibu Nani lakukan atau Ibu Nani persiapkan? Karena itu jadi kegiatan menemukan sendiri, misalnya belum, kita ajak tanya jawab bagian apa yang belum dimengerti. Kita saya membimbing anak kalau misalnya masih belum tahu, memberikan contoh. Tapi sebelumnya juga kita beri kesempatan temannya untuk membantu dulu, menurut kamu gimana sih? Bukan saya enak sendiri jadi guru ya. Tapi semoga mereka karena yang remaja dengan pra remaja itu karena emosinya berbeda ya, kadang juga ada jarak, ada gap. Jadi ini itu basinya dengan ini terus, ini basinya dengan ini terus. Mau tidak mau kan tetap namanya makhluk sosial kan harus saling menghargai, saling menyayangi. Dan itu mungkin tugas Bu Nani sebagai guru kelasnya, bagaimana tidak ada gap. Itu kan itu. Semoga mereka remaja semua terus. Mungkin dari cara itu ini salah satu jalan gitu nih. Oke nih Bu Nani, kita udah sampai ke penghujung pertemuan kita nih. Sebelumnya sampai ke penghujung Bu Isti, mungkin ada tadi yang saya terapkan seperti itu, ada masukan dari Bu Isti apa gitu loh Bu Isti, karena saya juga kadang tidak yakin dengan langkah-langkah saya itu apakah itu ada opsi yang lebih baik gitu loh. Saya membutuhkan opsi yang lebih baik supaya anak, memang yang melihat anak saya, karakteristik anak saya yang lebih tahu, tapi kadang juga kreativitas guru itu kan harus dipacu terus. Kadang juga modalitas otak guru itu juga ada batasnya. Ini kalian kok udah bagus, sudah bisa memahami karakter muridnya, dari dasar asesmennya itu sudah bisa
apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai, terus ranah mana yang ingin dikembangkan, strategi apa. Dengan menggunakan strateginya, kita kembali lagi ke dasar asesmen. Kita bisa melihat dari profil murid itu apa tadi yang sudah Bunda sampaikan, dengan gaya belajarnya, anak sukanya apa, dengan berdiskusi, itu kan sudah merupakan dasar dari profil murid. Sudah nanti disiapkan bagaimana evaluasi, sudah disiapkan Bunda tadi untuk pengayaan, untuk mungkin MIDI seperti itu. Dan mungkin sebelum di penghujung nih, untuk nanti pertemuan hari ini, apa nih kalau boleh tahu yang sudah akan dilakukan Bu Nani dalam rangka persiapan nanti di observasi? Monggo Bu Nani. Saya belum membuat yang lebih jauh, hanya menyiapkan. Kalau apa ya, saya melihat aktivis sudah untuk menyusun modul ajar itu, untuk mempersiapkan itu masih berpikir-pikir ini yang bagus itu yang apa. Oh gitu ya. Jadi kalau kita kembali lagi dari dialog kita berdiskusi tadi kan, sudah ada tujuan pembelajaran, sudah ada ranah mana yang akan dikembangkan sama strategi. Mungkin dari ngobrol kita tadi dari 3 komponen itu, kesimpulan yang diambil Bu Nani yang nanti untuk persiapan kita observasi apa yang akan dilakukan gitu. Kesimpulannya saya tadi masih belum teliti tentang itu tadi, apa yang dikembangkan saya belum membuat detailnya. Oke, berarti besok akan insya Allah akan saya lengkapi detailnya itu, karena kemarin juga belum sampai ke itu, penilaiannya juga baru masih sederhana, belum sampai ke detail itu. Nah berarti juga jadi terpancing, oh berarti itu termasuknya karena banyak yang ternyata tidak terpikirkan tapi sudah terlaksana. Tapi sudah dilakukan ya. Jadi administrasinya tidak ada ya, jadinya tidak tertulis yang itu sudah dilaksanakan. Berarti kalau bisa menyimpulkan kembali nih Bu Nani, dari mungkin Bu Nani bisa menyampaikan dari tujuan pembelajaran sampai akhir nanti yang akan dibuat dalam rencana pembelajaran apa untuk observasi besok. Oke. Jadi besok akan belajar tentang apa? Elemen geometri, itu tentang memahami makna keliling. Sebelum, karena kan dari capaian pembelajaran itu kan menghitung maupun keliling bangun datar dengan menggunakan benda-benda konkret. Tapi sebelumnya ditarik dulu makna keliling itu apa, karena mereka dengarmu. Kemudian saya tujuan, kemudian itu dikembangkan ranahnya ada kognitif, afeksi, dan keterampilan. Kognitif itu memahaminya tadi makna keliling, afeksinya tadi menghitungnya yang bersikap jujur, karena untuk kedepannya nanti menghitung insya Allah ya kalau anaknya sudah besar, jadi orang besar itu mengeluh benda-benda yang tidak beraturan itu sikap jujur kan. Kemudian yang satu ranah keterampilan, dan mereka terampil mengukur dengan untuk penilaiannya, karena masing-masing anak itu beda-beda, jadi memang rubrik penilaiannya itu sama, tapi isinya kemudian juga berbeda-beda dan ternyata bersifat individual, karena dia berbasis diri menemukan sendiri-sendiri. Itu Bu Nani. Ternyata Bu Nani ini sudah memahami kelasnya seperti apa. Selamat mempersiapkan ya Bu Nani ya. Nanti kita ketemu lagi di observasi di kelas. Terima kasih Bu Nani sudah bisa menyelesaikan sendiri kemampuan di kelasnya, akan belajar dengan tujuan yang sudah disampaikan dengan jelas. Terima kasih Bu Nani. Ya, terima kasih sama-sama Bu Isti. Terima kasih juga yang terima kasih. Karena saya tidak langsung ini tergali sudah dipendam. Oke, nanti kita ketemu di observasi di kelas, dan jangan lupa untuk hasil diskusi nanti dipersiapkan dalam bentuk rencana pembelajaran. Monggo mau pakai RPP atau mau pakai MA atau modul aja, seperti itu senyamannya Bu Nani aja.
Oke. Oke, seperti itu. Ini hasil dari ini mungkin bisa ya. dibaca Bu Nani, tapi mohon Oke. maaf seperti ini mungkin seandainya disetujui bisa ditandatangani oleh Bu Nani. Seperti saya harus pakai kacamata Tulisan ini. saya ini bagus Tadi. sekali. Ini mungkin identitasnya. Oh iya. Tanda tangan ya di sini. Oke, terima kasih Bu Oke, Nani. sama-sama. Terima kasih juga Bu Isti. Oke. Sering-sering ya seperti ini Bu Isti. Ya saya kesadaran saya bangun dari pingsan. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi kita alhamdulillah berjalan dengan sukses lancar dan Bu Nani adalah guru yang keren. Ini adalah salah satu kegiatan dalam kelompok asesor PKG yang hari ini kita bersama dengan Ibu Nani. Dan saya akhiri untuk kegiatan pra-observasi dengan saya Istiani dan Ibu Nani Subani, Sarjana Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat Bu Isti. Oke, sudah kenal sama Ibu? Iya, pinter. Siapa ini? Bu? Isti. Oke, pinter. Bu? Sip. Pinter. Bu? Isti. Pinter. Oke, pinter. Bu Isti, hari ini di kelas kalian, Bu Isti akan melihat, akan ikut belajar dengan kalian sama Bu Nani. Boleh? Boleh? Oke, terima kasih. Nanti boleh untuk difoto, diambil video. Oke? Oke? Yang keras? Oke? Iya, pinter. Coba Bu Isti, kalian nanti akan foto. Bu Isti bilang satu foto di sana. Bu Isti bilang dua foto di sini. Bu Isti bilang tiga fotonya di. Tiga. Di mana? Yes, kalau dua kanan kiri. Iya, kalau satu, oke. Kalau tiga kali dua, tiga kali dua, berarti. Oh, ya. Kalau empat, tepuk empat, dua, jadi berapa? Empat. Oke, bisa dimulai. Satu. Oke, konsentrasi. Oke. Iya. Satu, dua, tiga. Sini. Ya, oke. Kalau satu di mana? Satu di depan. Kalau dua, kanan kiri. Tiga. Ya. Oke. Oke.
semangat bagaimana? Semangat. Nah, coba. Semangat. Gimana? Kalau semangat. Semangat. Iya, pinter. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Nanti kalian akan belajar dengan Nani dan Bu Isti. Oke? Ya, dari Bu Isti. Saya akhiri. Bu Isti tetap di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys. Silakan Bu Nani. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda nggak ada ya? Anda latihan menggambar kaligrafi. Anak-anak jadi puasa? 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 Tidak. Tidak. Puasa tidak? Puasa. Diulangi ya, kalau begini rahasia. Puasa. Puasa. Sudah batal berapa? Yang tidak puasa ada berapa? Apa tang? Semua puasa. Puasa terus. Sampai siang makan? Nah, Tidak. Sampai sore ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar geometri. Lanjutkan kemarin. Geometri. Melanjutkan yang kemarin. Nama-nama bangun datar. Bangun datar. Ada apa saja? Ayo, ingat gak? Apa kemarin yang sudah dibuat? Ada bangun apa? Padang. Padang. Iya, bangun apa kemarin? Bangun datar apa namanya? Lupa? Yang pakai paku? Pak. Hah? Pak. Iya, apa namanya? Bangun apa? Kamu buat apa? Trapesium. Yang diberi kata? Radium. Ulangi ya. Trapesium. Kamu buat apa? Buat apa? Apa namanya? Apa namanya? Layang. Bukan layangan, bukan layang. Kalau Daniel buat apa? Jajak. Jajar ginjang. Jajar ginjang. Persegi. Oh, persegi. Apa itu? Persegi. Persegi. Sekarang coba anak-anak, nanti Bu Nani bagikan gambar-gambar bentuk-bentuk bangun datar. Ya, kamu kelompokkan yang sama. Misalnya contoh nih, kelompok apa yang sama. Ya, kerjakan bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri, tidak, bersama-sama ya. Mari kita kelompok.
dikelompokkan. Tuh, kita kelompokkan dong, Dokter. Oke. Nah, lihat. Kita kelompokkan yang sama. Pilih yang sama ya. Pilih yang sama. Ya. Apa ya? Tidak berebut siapa yang ambil. Pilih yang sama. Tuh, sama dengan yang mana? Oh, ini sama, betul. Jadi satu kelompok, betul. Pinter. Ayo, semuanya dikelompokkan yang sama. Oh, betul. Masih ada nih. Ini masih ada. Ayo. Ini sama dengan ini. Dekatkan ya. Nah, dekatkan ya. Dekat yang sama. Nah, betul. Terus ya, sama kelompokkan. Nggak apa-apa, kamu bersama-sama mengerjakan. Dengan kelompok Satria tidak apa-apa, bersama-sama. Dekat sini loh. Ini nggak apa-apa, tidak apa-apa. Mana lagi? Ini masih ada. Nggak sopan ya, dilempar tidak sopan ya, nggak boleh. Terus mana lagi? Masih ada ini. Kelompoknya mana nih? Ini masih. Ayo. Bang, Ini yang punya ini siapa? kagak kagak. Jojo Kejang. Oke. Trapesium, trapesium. Ya, ini masih ada. Ya, kelompoknya mana? Boleh. Betul. Ini ada. Udah ditunggu. Masih ada 4. Diambil itu ada 4. Apa bedanya? Ini sama? Sama ini. Beda. Nah, ini masih ada 3. Yuk, 3. Masih ada 2. Sama. Sama dengan mana? Masih ada 1. Sudah habis? Nggak ada kelompoknya ya? Sekarang tiga Satria nggak punya. Nggak apa. Ini kelompoknya mana? Coba dilihat. Punya siapa ini ya? Punya siapa? Oh, boleh. Lanjut. Boleh. Oke, sekarang sudah terkelompok. Kita mulai siapa ya? Menyebutkan nama. Sat. Kita mulai siapa dulu yang menyebutkan nama-nama? Siapa? Oke, Oka. Apa ini? Raya. Lihat. Raya. Terus. Betul. Terus mana lagi? Sampai selesai ya. Bajagi. Lihat. Bajagi. Betul. Terus? Iya. Apa ya? Lihat. Beda. Salah. Ayo. Apa ya? Radium. Lihat. Betul atau salah? Lihat. Radium. Trapesium. Betul atau salah? Hah? Betul. Coba dilihat lagi. Radium. Iya. Ayo, apa? Segitiga. Ketiga. Oh, segitiga sembarang. Sekarang yang kedua sama. Satria dulu apa Dan dulu? Satria. Oke. Yuk lihat Satria berkata. Lihat. Oh. Lihat loh. Oh betul. Wah, di rumah nih. Ternyata yang harus di rumah nih.
Bukan. Apa? Masa kayak beca? Gak tahu apa itu. Kejam nggak yuk? Lihat sih. Ayo bukan apa ya? Bukan. Pinjam. Lihat baik-baik. Tak? Ketiga. Iya, segitiga. Berarti satu kelompok sini. Benar, satu kelompok sini. Satu kelompok. Tuh, satu kelompok. Yuk lagi, apa lagi? Benar. Sama beda. Ini apa? Tegak. Sama. Tegak. Ini apa? Panjang. Ini berarti sama. Sama. Iya, berarti satu kelompok. Sama. Iya sama. Iya ini juga sama. Betul. Dah. Tiga. Dah itu. Apa? Trapesium. Betul. Sama lagi. Tidak boleh beratap bodoh. Tidak boleh menunjuk atas. Nggak apa-apa. Mencoba. Nggak apa-apa. Apa? Yuk. Caca tiga. Segitiga. Betul. Sama berarti jadi satu kelompok. Oke. Terus satu lagi. Caca tiga. Trapesium. Betul. Nah, masih bingung? Kalau jajar genjang itu sama bentuk. Iya tak? Kalau trapesium atau lurus. Kakinya trapesium. Ya, atau ini. Oh sama, betul, sama, hanya besar kecil, sama trapesium, betul. Terima kasih ya, sama satu kelompok, betul. Berani lupa, sama. Oke, ini juga pinjam ya, trapesium juga sama, sama trapesium, sama. Oke, nah, ada yang bertanya? Oh mau dikasihkan segitiga? Boleh, ini sama. Dikasihkan. Punya otak banyak sendiri. Anak-anak Satria, otak, Daniel, paham? Ada bertanya? Bertanya? Atau paham? Oh jajar ginjal. Tidak ada ya, tidak apa-apa. Satria bertanya jajar ginjal. Nah, tidak apa-apa, Bunda ini tidak memotong jajar ginjal. Sekarang Bunda ini mau pinjam persegi panjang. Pinjam satu aja nih. Pinjam ya. Terima kasih. Besar satu, kecil satu. Sekarang Bunda ini pinjam segitiga. Pinjam satu saja. Kasih ya.
Ketiga. Tiga. Anak-anak lihat dalam kelas. Kamu menemukan apa itu? Papan tulis. Papan tulis, betul. Apa lagi? Betul. Oh, tas satu. Buku, betul. Persing panjang, betul. Kaca. Kaca apa? Apa itu? Kaca. Kaca. Betul. Kaca? Persegi. Persegi. Oh, segitiga mana? Penggaris. Penggaris, betul. Apalagi? Oh, apalagi? Bentuk bangun. Ya, nggak pernah dibatasi. Ini boleh. Seperti ini juga boleh dicari. Ada tidak? Nah, ada apalagi? Yang persegi. Kuingka. Itu. Ya, tidak bahasa Jawa dulu ya. Kaca, betul. Apa lagi? Buku sudah. Persegi. Betul. Apa lagi? Apa namanya? Apa? Betul. Ini dulu apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Bang. Ini wajib aku. Namanya apa? Bukan kamu. Ayo ingat namanya apa ini? Tas. Namanya Upin. Oh, betul. Betulnya ini ya, pinter. Terus ini. Ya, namanya apa? Ayo. Namanya apa? Yo, nggak usah bener. Ayo, siapa namanya? Apa? Upin itu yang bawah. Yang atas bukan Upin. Bukan Upin. Apa namanya? Monggo. Lihat nih namanya. Ya, namanya. Eternit. Ulangi. Eternit. Boleh kamu menyebut atap. Atap. Udah nih ambil satu contoh. Segitiga. Ini juga segitiga. Kecil. Nah, perhatikan ini. Hari ini kita akan belajar mengukur keliling bangun datar. Ya, nanti anak-anak belajar mengukur keliling bangun datar. Lu nanti ambil contoh segitiga. Segitiga. Keliling apa itu? Lihat coba. Tali. Apa? Ayo. Lupa. Tali. Ya, anak-anak dulu kan sudah kita menghitung pakai. Sudah toh? Apa? Sudah. Ya, kemudian ini, kemudian ini. Apa ini? Ya, sudah.
Sudah. Ya, itu alat untuk mengukur. Pipa, alat untuk mengukur. Langkah. Betul. Sekarang Bu Nani beritahu kamu contoh mengukur dengan tali. Tali. Tadi yang benar. Tadi tiga. A, B, C. G. Apa G? Nih, kasih tulisan. Kita mau keliling mulai dari satu titik. Ya. Kemudian titik-titik. Berarti ini keliling segitiga. Tiga. Kemudian dikasih tanda. Sekarang apa ini? Beton. Kertas. Bangun apa? Kertas berbentuk bangun datar apa? Persegi pagar. Persegi panjang. Kita hitung kelilingnya. G. C, D. A, kertas. Ya, dari sini sampai sini. Pegang ini nak, tandanya kertas. Penggaris dari sini sampai ini. Nah, coba dibandingkan mana yang panjang antara kertas dan penggaris. Coba kamu bandingkan dengan punya penggaris ya, penggaris kan? Penggaris, ini kertas. Mana yang panjang? Punya otak? Coba berdiri boleh dibandingkan. Iya loh, pandang. Mana yang panjang Sat? Mana? Panjang ini. Yo, dekat toh, ditempelnya jauhan nih loh. Dekat. Nah, panjang yang mana? Panjang yang mana? Itu apa? Kertas atau penggaris? Kertas ya, kertas lebih panjang dari penggaris. Oke. Sekarang Bu Neni bagikan satu talinya. Sudah? Ya, tandanya satria. Nah, anak-anak coba cari satu bangun datar di kelas. Apa? Itu kelilingnya. Oh boleh kamu meja boleh. Oh tak apa tak? Oh nggak bisa jadi. Boleh. Ya. Kamu apa? Ini punyamu. Meja sudah satria. Beda ya kak ya. Meja sudah satria. Kamu beda. Apa? Ogi. Bagaimana kursi? Ya, terus
Kamu apa? Lawak. Boleh? Boleh, boleh. Lawak sama. Lawak. Boleh, boleh. Ben. Ben. Ditandai, tandai. Lah lagi kurang panjang ini alat. Oh, ini saya tolong. Mana Bunda ini pegang mana? Ya nggak sampai Bunda ini di situ. Nah. Loh. Nah. Kamu apa? Apa? Kamu mau mengukur apa? Ya, silakan. Sudah. Betul. Salah. Ben. Terus. Ya. Terus apa lagi? Nah. Panjang. Panjang. Tanda belum? Tanda? Nih, kasih tanda. Itu mana? Nih, terus? Sudah. Oh, udah. Orang udah paham. Sini, saya paham ya. Sudah? Kasih tanda. Nih. Kasih tanda. Sudah Satria? Sudah. Yuk. Tunggu dulu. Yuk, kita ulangi. Kita ulangi dulu. Oh, masih berpikir? Piye. Ya, bisa? Kita ulangi, kita lihat dari Satria dulu. Bagaimana mengukurnya? Coba ulangi Satria. Kita lihat. Yuk, diukur, diulangi ya, ulangi. Ben. Apakah betul? Betul atau salah? Nah, betul, tapi kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Anak-anak, Bunda ini ulangi. Contoh. Keliling, itu kamu berdiri di sini. Jalan sampai titik sini. Jalan sampai titik. Jalan sampai sini. Itu keliling. Jadi kalau hanya sini sampai sini, keliling bukan? Dari sini, bukan. Jadi dari sini sampai ke sini, keliling. Betul, ya. Satria betul, ya keliling. Ya. Nah, kemudian Satria kurang sedikit. Tali tidak boleh begini. Tidak boleh, pegang dari ujungnya. Ya. Yuk, lihat dulu ujungnya dari sini. Terus tali tidak boleh lekuk-lekuk gini.
Ya, ya. Nah, betul. Terus dari sini, ya. Oke, ingat Okta, keliling, kembali ke A. B. Daniel, tadi di bawah, dari sini sampai sini. Sudah, ini tidak. Betul apa salah? Belum. Okta, tinggi pintu. Betul. Sudah, ini tidak. Betul apa salah? Oke, yuk kita ulangi lagi mengukur keliling. Yuk, coba. Boleh kamu cari benda yang lebih kecil. Boleh. Papan tulis kurang panjang ya. Boleh. Cari benda yang lebih kecil. Yuk, apa? Apa? Oh boleh. Upin boleh. Apa? Boleh. 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 Yuk. Ekspektasinya besar-besar. Besar. Loh sudah meja tadi Satria ganti beda. 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 Ayo cari apa lagi? Ogi. Kursi. Kursi yang mana? Mana coba Bunani lihat ya. Oh gambar boleh. Bang. Betul, yuk terus. Sudah, kasih tanda ya, sip. Sudah. Betul. Oke. Kasih tanda ya. Oke, kasih tanda. Bunani, tolong menuliskan ya nama benda yang kamu ukur. Okta tadi apa kah? Okta apa? Mengukur apa? Ogi. Kursi. Buku. Oh, kapan? Gambar. Kertas gambar. Bukan buku, kertas gambar. Satria apa? Apa? Apa namanya? Opang. Upin. Nah, sekarang kita bandingkan. Yuk, siapa yang paling panjang? Siapa? Yuk, berdiri bandingkan siapa yang paling panjang. Panjang. Panjang punya Satria. Coba dengan Daniel. Pendek. Daniel lebih pendek. Berarti yang paling Mbak Siti. Oh, yang lebih panjang siapa? Lebih panjang Satria. Berarti yang paling panjang siapa yang paling panjang? Satria. Lebih panjang. Kemudian nomor 2, nah Satria nomor 1 paling panjang. Terus siapa lagi? Satria. Terus yang panjang siapa? Okta atau Daniel? Daniel. Terus siapa? Banyak. Okta. Sebenarnya penasaran Upin betul atau salah? Coba diulangi. Coba diulangi Upin. Sangat pendek. Iya, coba Bu Nani lihat. Ya, coba lihat Satria. Kok Upin sepanjang banget? Lihat, coba lihat, coba lihat. Betul? Iya, bentar ya. Bentar ya.
Tuh pakai lutut, nah, kreatif sekali Anda. Itu kan dilepas nggak apa-apa ya. Oh, ya betul ya, betul. Pada. Oh, berarti ubin lebih panjang, betul. Berarti ubin, ini selisihnya dikit ya. Lupa banget. Penasaran dia kursi lebih panjang dikitnya. Oh, lebih panjang dikit. Coba. Bang. Berarti siapa yang panjang? Bang. Anda benar, aku penasaran kertas itu panjang banget nih. Kursi lebih panjang. Oh, gitu. Oh. Nah, anak-anak, tali yang paling panjang punya siapa tadi? Yang paling panjang punya siapa? Ayo, yang paling panjang. Satria. Terus ada Ubin. Yang kedua, kursi. Bu Nani boleh melihat kalau diulangi kursi. Boleh, coba diulangi. Yuk kita lihat yuk. Nah, ditolong ya. Ya, tolong. Oh, ya, pegang. Tak. Yuk kita lihat dengan Ubin mana yang panjang. Pada Ubin mana? Coba. Mana punya tadi? Tandanya hilang. Ya. Coba. Ini sudah ditolong. Lihat. Oh, Kak. Iya, panjang kursi. Tadi bagaimana kamu mengukurnya? Iya. Panjang kursi. Bangga, Om. Iya. Kan tidak dari penampakannya kok panjang kursi. Nah, anak-anak, jadi bisa dilihat dulu kursi dengan Ubin, dilihat mana yang besar. Iya, besar talinya lebih panjang. Kursi dengan kertas, mana yang lebih besar? Kursi atau kertas? Mana yang besar? Oh, kertas pendek. Mana yang panjang? Ya, iya. Ada yang belum paham? Masih bingung? Enggak, beneran. Betul. Alhamdulillah bener. Oh boleh, kalau mengukur itu boleh. Anak-anak, kita mengukurnya dilanjutkan besok lagi. Karena mau latihan face susuk, kita dipanggil. Ya. Loh,
Kamu suruh latihan kok nggak mau. Nanti boleh ngulang ini boleh nanti boleh ya. Oh besok lagi ya. Sekarang latihan basic. Oh, ya. Anak-anak berarti senang tidak? Senang. Oh iya senang. Oh ya senang. Oke, berarti ganti isyaratnya senang. Oke. Terus kita sudah belajar apa tadi? Belajar apa? Sudah belajar apa? Nggak tahu belajar apa? Belajar apa? Tali, pakai tali untuk mengukur. Ini tali, betul tidak pakai tali? Pagak. Tidak boleh. Tali disimpan dulu, kita lanjutkan besok mengukur lagi. Disimpan di laci ya, tidak boleh hilang. Nanti beri satu-satu, tidak boleh hilang, disimpan. Oke? Ya, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat dan tertib. Ya, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu Isbamba. Terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu Nani. Kemarin kita sudah 2 kali ketemu. Yang pertama adalah kita ngobrol bareng tentang bagaimana mau merencanakan proses dari pembelajaran di kelas Bu Nani dan juga observasi. Dan kemarin kita dari Selasa kita sudah belajar bareng di kelas Bu Nani, observasi pembelajaran di kelas Bu Nani. Oke Bu Nani, sebelumnya Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat Bu Nani. Masih semangat. Oke, ini Bu Nani. Iya. Kita lihat kembali nih. Kita kan kemarin sudah sama-sama belajar dan terima kasih saya diizinkan di kelas Bu Nani untuk menimba ilmu bagaimana proses pembelajaran di kelas Bu Nani. Dan waktu itu Bu Nani mengambil tentang topik mata pelajaran matematika dengan topik geometri. Oke, dan sekarang Bu Nani mengajar anak tunarungu ya? Iya. Oke, Kelas 7 jenjang SMP ya. Oke, ini kemarin kita sudah sama-sama di kelasnya. Yang saya ingin tahu nih, bagaimana nih perasaan Bu Nani waktu pembelajaran di kelas dengan menggunakan tema geometri. Dan waktu itu yang ingin diketahui oleh atau tujuannya yaitu tentang keliling ya Bu Nani. Iya, paham konsep keliling bisa menerapkan cara menentukan keliling, menghitung keliling yang benar. Ya, menggunakan benda konkret, masih belum menggunakan satuan ukur. Ya, isi kita ya. Saya anak-anak itu biasa belajar kita hanya dengan anak-anak, tapi ketika ada faktor X masuk ke kelas itu tetap mempengaruhi kondisi di kelas ya, terutama anak tunarungu di mana dia pusatnya itu kan hanya dari melihat visual, karena anak saya itu tuli total ya, yang ada bisa dengar hanya 1 dan itu sangat kecil. Jadi kita belajar biasa, tapi anak lebih memperhatikan karena dia tahu, oh aku diawasi seperti itu. Ya alhamdulillah jadi tambah semangat tambah deg-degan gurunya. Iya. Tapi kita kan di situ belajar bersama gitu kan. Iya. Ibaratnya nggak perlu ada yang dicemaskan, tidak perlu deg-degan seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih Bu Nani, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas seperti yang sudah Bu Nani rencanakan dalam MA, yaitu ada tujuan pembelajarannya dan juga dalam kegiatannya yang sudah Bu Nani tulis dalam pelaksanaan itu. Menurut Bu Nani, bagaimana pertama antusiasme itu, terus bagaimana dalam proses itu yang bisa Bu Nani ambil
untuk tingkat yang pertama keberhasilan dari kajian ini? Alhamdulillah anak saya itu lebih senang kalau belajar langsung menggunakan praktek, langsung dia mengerjakan. Jadi ketika praktek menghitung, saya dari memahami konsep keliling dulu memahami konsep keliling itu alhamdulillah anak bisa langsung menghitung. Meskipun dari guru kadang kita terlalu semangat, langkah-langkah yang kita rencanakan itu kadang ada yang terlewat. Karena dari interaksi dengan anak langsung itu kadang muncul faktor lain, anak mana yang lebih ingin segera, anak mana yang moodnya itu harus kita olah dulu biar dia semangat. Nah kadang dari rencana yang kita susun terinting ada yang terlewat, kadang juga ada yang tidak masuk di rencana, seperti itu. Tapi secara umum alhamdulillah tujuan pembelajaran dari hasil pengamatan itu bisa tercapai. Tapi satu sisi memang ada yang harus melakukan remedi karena semuanya. Kemarin kalau saya lihat kan tujuannya itu kan sama Bu ya. Nah, untuk proses penghitungan keliling di kelas itu kan anak diberikan keleluasaan untuk memilih. Berarti itu sudah merupakan guru memberikan keleluasaan. Dengan kata lain, prosesnya sudah berdiferensiasi sesuai dengan keinginan anak. Melihat dari hal itu, apa yang ingin dikembangkan lagi dari proses pembelajaran itu? Anak lebih mandiri, jadi saya tidak menentukan bendanya itu apa, biar anak memilih sendiri. Karena saya berharap anak mau diketahui dulu ini itu benda yang apa, tidak membatasi juga bentuk bendanya apa. Karena saya ingin mengembangkan ketika anak nanti kembali ke rumah atau tidak di kelas itu anak bisa menerapkan ilmunya seperti itu. Dan ingin saya inginkan seperti itu. Jadi kontekstualnya, kontekstual dimanapun anak berada bisa menerapkan gitu. Oke. Jadi anak juga memilih benda itu selain ada di sekitar juga tentunya mungkin anak mempunyai pertimbangan ya. Saya suka benda ini. Karena kan kita ada yang langsung memilih kursi, ubin. Itu kemarin sempat digali nggak sama Bu Nani? Tidak. Kenapa kamu memilih benda ini gitu kayak menurut pengalaman saya itu waktu itu belum digali ya. Saya belum menggali tentang itu. Saya hanya baru itu. Alhamdulillah kita ada teman belajar dari istri yang teman dan sekaligus bonding ya, seperti kita guru saling mengoreksi ya, misalnya saling belajar. Jadi ketika saya sudah merasa baik-baik saja, oh ternyata masih ada yang kurang gitu ya, saya nggak menanyakan kenapa Daniel kamu milih pintu, kenapa Satria milih kursi, tidak. Nah ketika itu hanya langsung memilih sendiri. Dan masalah yang muncul ternyata alat ukurnya kalinya kemarin ya itu kurang panjang. Nah ini gimana kurang panjang? Terus mengukurnya hanya dua sisi. Padahal konsep sebelumnya keliling itu kayak kamu lari mengelilingi lapangan gitu ya, keliling. Cuma untuk menerapkannya yang itu kelewatan sayanya itu istri. Terima kasih. Sama-sama. Jadi di sini kan nanti selain anak itu tahu keliling, juga ada komponen atau mungkin kemampuan anak yang bisa kita gali. Apa sih yang bisa kita gali? Oh, kita mengetahui anak itu ada dasar memilih. Oh, saya suka kursi. Oh, di rumah saya ada kursi. Atau mungkin dan selain minat atau kesukaan hobi, bisa juga anak tunarungu bisa menyusun sebuah kalimat, memperbanyak kosakata mungkin kan seperti itu, dan memupuk rasa percaya diri, memupuk anak untuk saling mendengarkan pendapat temannya seperti itu. Jadi tidak langsung mengukur gitu, seperti itu. Dan kemarin yang belum muncul dari tujuan pembelajaran kan ada P5-nya P5-nya itu kan kemarin ada gotong royong. Nah itu bisa dimunculkan bagaimana gotong royong di sini anaknya kan akhirnya mengukur sendiri-sendiri nih kan, caranya bisa berkolaborasi. Saya milih ini kan, mungkin nanti seandainya ditanyakan dulu terus memilih
bunda yang ditanyakan, terus nanti mau sama siapa mengukur kan, mau partner dengan siapa, mungkin bisa juga anak bisa memilih. Jadi kepemimpinan murid nanti masuk di situ, anak bisa memilih alatnya, memilih teman untuk diajak mengukur. Itu sehari-hari seperti itu ya Bibi. Tapi kemarin saya mau berpikirnya anak mandiri dulu. Jadi anak melakukan pengukuran itu sendiri-sendiri dulu. Jadi belum kerja kelompoknya, baru dia mandiri dulu. Jadi kemarin berpikirnya karena dia untuk mengetahui paham konsepnya setiap individu, jadi tugasnya mandiri, belum berkelompok. Sebenarnya kemarin ketika anak mengalami kesulitan, kita bisa itu ya gotong royong dengan siswa lainnya. Karena kemarin saya sempat membantu Okta ya, itu Okta kan mau mengukur meja ke kursi, itu kan bingung campuran sini mungkin tangannya kan cuma 2, padahal kursi kotak ke situ. Nah itu yang saya kelewat kemarin. Padahal kalau dari situ kita lihat itu sebenarnya ada paham konsepnya, tapi membutuhkan untuk gotong royong tadi dari istri. Nah itu yang saya masih besok perlu dibenahi lagi. Gitu ya. Terus mungkin untuk prosesnya kan oke nih, udah diferensiasi tujuan pelajaran oke. Nah untuk produk yang dihasilkan nih kemarin dari hasil pengukuran anak, itu kan anak nanti produknya apa yang mau dipresentasikan dari hasil ukurannya itu apa, tentunya kan bendanya beda-beda. Nah itu kemarin kayak produknya masih satu gitu, belum bermacam-macam hasil produk untuk dipresentasikan gitu, belum ada pilihan gitu. Iya, karena itu untuk hanya satu pertemuan satu hari itu masih kurang, karena itu pertama hanya baru mengenal konsepnya dulu, baru terus global menghitung keliling caranya seperti apa. Sebenarnya pertemuan selanjutnya saya ingin dia membuat tabel, nanti sudah sampai ke pengolahan data, ada benda-benda apa saja, berapa kelilingnya dengan kali itu. Kemudian saya juga sebelumnya saya sudah mengenalkan alat ukur yang tidak baku, jengkal, langkah. Itu untuk misalnya keliling kelas, itu kan nggak punya tarik tali ya minum juga sih, tapi kan lebih mudah kalau Upin praktiknya sendiri pakai langkah nih ya Pak Tukang. Saya inginnya seperti itu Bu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan yang ke itu, itu sama presentasinya hasilnya. Berarti Bu Nani ini sudah bisa menyimpulkan nih bahwasanya tentang tujuan pembelajaran yang dikemas dengan konten, proses, dan produk nih. Bu Nani sudah menguasai semua. Nah ini tadi yang sudah Bu Nani sampaikan adalah rencana tindak lanjutnya tadi. Kalau boleh nih Bu Nani, untuk rencana tindak lanjut program selanjutnya yang direncanakan itu nanti mau apa saja yang tadi sudah sedikit disimpulkan. Tadi dari taman dari bis tadi ya, mungkin nanti lebih kembangan ke bahasanya tadi. Terus saya juga nanti mau ke pengembangan komunikasinya juga untuk penguasaan vokal, konsonan, dan penguasaan data. Kemudian untuk pengolahan data, matematika, bahasa Indonesia untuk penulisan. Karena kadang anak saya juga masih kebalik untuk menyampaikan kalimatnya itu kadang yang masih terbalik. Untuk selanjutnya seperti itu Bu. Dan untuk matematika nanti ke jenjang selanjutnya kita masih pasif ya untuk alat ukur yang baku. Kemarin baru pakai tali yang panjangnya 2 meter. Matematika alat ukur yang baku ya. Iya. Ini contohnya apa kalau alat ukur yang baku? Penggaris, itu ada sentinya nih. Penggaris, inci senti penggaris ya sama meter. Kalau penggaris itu kan terbatas dengan 30 cm. Iya, meteran kan lebih panjang. Iya. Berarti kan mungkin preferensi alat yang akan nanti setelah dia memilih benda sesuai yang yang mungkin menurut dia menarik, anak juga akan berpikir alat yang cocok. Jadi seperti itu. Sudah ada pengembangan tingkat tinggi lagi untuk berpikir seperti itu. Oke Bu Nani, rencana sudah ada nih. Oke, nah untuk memulai dari rencana ini kira-kira kapan? Kalau yang semester ini kebetulan kan kami susun infografisnya ya, apa yang kami ajarkan untuk bagian negeri itu baru sampai
pemahaman konsep sama mengetahui cara mengukur kelilingnya. Setelah itu kita kembali ke bilangan lagi pecahan. Jadi itu nanti masih lanjut di fase ini ya, tapi tingkat kelas 8. Jadi kalau dalam taraf kelas 8 itu kan masih menunggu dia naik kelas nih. Nah, dalam waktu singkat ini dari tujuan rencana tindak lanjut yang tadi kan ada bahasa, ada komunikasi, ada matematika nih. Nah, mana nih yang dalam waktu dekat mungkin minggu depan atau kapan yang bisa Bunda Ni ambil rencana tindak lanjut ini yang akan dilakukan pertama, tidak menunggu di semester depan. Bahasa Bu Isti. Menyusun kalimat, struktur kalimat. Ya. Berarti mengembangkan bahasa dengan struktur kalimat yang baku dan benar gitu. Bunda Ni ini akan dimulai kapan ini untuk latihan bahasanya lebih intens lagi? Sebenarnya ini saya sudah menyusun jalur bahasa. Ya kan kalau bahasa itu kan sekarang materinya tentang cerita pendek. Nah, dari cerita pendek itu kan ada benda-benda yang masuk di situ, tuh ada kursi, ada apa. Jadi sebenarnya udah masuk ke situ. Ya, cuma saya masalahnya yang tadi Bu Isti, harusnya ketika matematika itu saya menghubungkan yaitu ke bahasa, tapi saya malah fokus ke matematika. Ya itu yang tadi yang saya lewati sih. Fokus dalam menghitung langsung. Iya. Berarti mungkin besok sudah bisa dimulai nih Bunda Ni untuk konsep bahasa yang menghubungkan dengan benda-benda di kelas yang nanti akan dihitung oleh anak. Nah, sebenarnya bahasa dengan PKBBI itu memang nakal ya, tapi sebenarnya untuk pembelajaran itu saling melengkapi, saling include. Misalnya bahasa Indonesia itu kan membuat kalimat sesuai struktur. Nah, ketika di PKBBI ini kita kan juga belajar posisi di depan, di belakang, di bawah, atas. Misalnya papan tulis. Nah, papan tulis di depan kelas itu udah membuat kalimat biasa, tapi sebenarnya itu kan juga PKBBI. Jadi nggak bisa pisah-pisah sih Bu Isti. Nah, yang matematika tadi kenapa saya pisah ya? Kenapa bisa? Mungkin karena tidak sadar gitu. Iya, karena tidak sadar karena jadi Bunda Ni sudah mempunyai program tindak lanjut yang akan dilakukan dengan target atau harapan pengembangan bahasa. Tentunya ini ada beberapa hal pendukung nih Bunda Ni untuk sampai untuk program ini. Kalau boleh tahu nih, untuk program bahasa yang sudah dilakukan dan setiap hari dan mulai besok juga akan dilakukan, faktor-faktor pendukung dari pihak anak, mungkin dari Bunda Ni atau mungkin pendukung di kelas atau mungkin yang lainnya yang mendukung dari rencana Bunda Ni. Kalau rencana itu tetap saya benda nyata itu yang jadi modal utama. Kalau tidak bisa baru saya pakai alat agak apa. Tapi yang untuk besok saya pasti benda nyata karena itu kalau di dalam kelas yang terlihat langsung. Kemudian untuk pendukungnya saya pesan ke orang tua karena diajak ngomong di rumah. Ketika masuk ke sekolah itu kok ngomongnya jadi diajak di rumah dibiasakan berbicara lisan, karena memang anak B itu memang sekarang ya utama memang isyarat ya, di mana-mana isyarat tulisan, tapi kan dia hidup dengan banyak orang normal daripada anak tuli. Jadi saya tetap pengen anak itu juga biar lemes mulutnya untuk ngomong itu juga diajak ngobrol gitu. Jadi biarkan ya. Nah, jadi saya hubungnya itu pertama untuk lingkungan apa, kemudian dari gurunya juga makin banyak berlatih untuk mengucapkan itu. Sama metode belajar. Berarti Bunda Ni sudah mempunyai perencanaan yang matang, dimana sudah bisa melakukan kapan mungkin sebelum kita akhiri sesi pasca observasi ini, Bunda Ni kalau boleh tahu kesimpulan yang bisa diambil atau dipetik dalam program kita hari ini, mungkin Bunda Ni bisa memberikan sedikit kesimpulan Bunda Ni apa yang nanti harus Bunda Ni lakukan dalam proses perencanaan ke depan, kapan
dan bagaimana yang seperti yang sudah Bu Nani tadi sampaikan? Yang pertama itu kesimpulannya membuat saya dari pingsan. Bu Nani tidak bisa. Kita merasa kita sudah benar, kita kenapa tapi ternyata kita memang butuh orang lain untuk menilai kita, untuk ngobrol kita. Meskipun bukan harus pimpinan atau apa, tapi teman itu kalau membaca ini kan jadi dari garis, oh ini masih sebaiknya ditambah ini gitu ada. Itu yang kedua, saya harus lebih memandirikan anak, percaya lebih sabar ya. Ketika anak memecahkan masalah itu, saya kadang yang kurang sabar membantu sedikit. Naluri yang ingin membantu itu yang harus saya kayaknya kurangi definisi. Jadi biar anak berpikir lebih lama, lebih membutuhkan lebih waktu untuk berpikir ya daripada saya yang cepat-cepat menolong. Itu yang kedua. Terus kemudian ada beberapa langkah yang perlu memang ada hilang, ada yang muncul tiba-tiba itu karena memang faktor yang lain-lain dan dukungan dari keluarga, dukungan dari teman, dari dukungan dari anak, dari lingkungan itu memang menjadi kayak itu saja sih. Kalau untuk anak saya memang harus membutuhkan orang lain untuk mengoreksi. Selama berproses dan harapannya sudah selalu nanti Harapan saya itu kan saya membuat apa itu ada masukan gitu. Ini untuk mengingatkan saya mungkin ada langkah yang seperti tadi ya bisa dikembangkan juga di situ. Kalau mungkin di administrasi kemarin sudah ada timbal balik dari kita berdua mungkin nanti kemarin di tujuan pembelajaran kegiatan inti yang belum ada tujuan inti itu ada pembukaan inti dan penutup itu ada refleksi dan evaluasi seperti yang terus mungkin nanti yang untuk berdiferensiasinya untuk yang proses itu lebih di MA-nya mungkin lebih dimujarkan yang kemarin itu seperti itu. Untuk selanjutnya kita berproses untuk rencana ke depannya tindak lanjut kembali yang nanti yang mulai hari ini dan besok sudah akan dilakukan tentang pengembangan bahasa, menggali kemampuan anak bahasa dan kemampuan bahasa. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Mohon maaf, saya terima kasih nggak perlu selama ini tidak mengganggu istri, malah kita butuh masukan seperti itu ya untuk mengembangkan anak-anak itu. Butuh apa ya, kolaborasi dengan guru lain untuk mengembangkan anak itu. Terima kasih Bu Nani sudah diberi kesempatan belajar di bahasa pendidikan sama Bu Nani dan selamat untuk melakukan program tindak lanjut berdasarkan hasil dari bincang-bincang kita. Harapannya nanti kapan nih kita akan ngobrol lagi mungkin Bu Nani. Nanti kapan mau ngobrol, insya Allah saya siap Bu Nani. Nanti saya tunggu kabar baiknya untuk program tindak lanjut. Ya begitu Bu Nani. Terima kasih untuk ngobrol kita hari ini. Nanti seminggu lagi kabar baiknya saya tunggu. Terima kasih dan ngobrol hari ini cukup ya Bu Nani. Sekali lagi terima kasih sama-sama Nani. Terima kasih Pak Min. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih.